رضا الله تعالى وشفاعة رسول الله وعلى هذه النعمة الصالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب dan wajib fi haqqihi ta'ala dalam haknya Allah Ta'ala apa al-qidamu sifat qidam wa ma'nahu dan maknanya sifat qidam annahu ta'ala ya sungguhnya Allah Ta'ala la awwala lahu la awwala tidak ada awalnya itu mewujud lahu Ta'ala bagi Allah Ta'ala wadituhu dan lawannya sifat qidam al-hudutsu adalah al-huduts artinya adalah baru. Saya baca dulu. Wadalilu dan dalilnya ala zalika terhadap Allah itu qidam annahu laukana kalau ada Allah itu hadisan baru la ihtaja pasti butuh Allah siapa Allah ila muhdisin terhadap perkara yang membarukan wahwa dan dia hal itu maksudnya muhalun mustahil. Ngerti nggak? Allah itu sebelum ke situ kita ya wajib hukumnya. Wajib di sini hukum akli, bukan hukum syar'i. Allah itu qidam. Allah itu apa? Qidam. Qidam itu maknanya la awala. Qidam itu mah tidak ada awalnya. Nih lihat. Bagaimana pandangan syar'i? Pandangan hukum syar'i terhadap sifat ini. Berarti kan? Wajib hukumnya hukum syar'i sekarang wajib. Ala kulli mukallafin bagi setiap orang mukallaf. Kita mengitikadkan bahwa Allah itu qidam. Allah itu qidam. Sehingga ulama tauhid mengatakan kalau orang tidak mengitikadkan dengan yakin bahwa Allah itu qidam maka dia kufur. Tidak beriman namanya. Paham nih? Jadi secara syar'i wajib setiap orang mengitikadkan bahwa Allah itu qidam. Bahkan wajib mengitikadkan bahwa semua makhluk itu hudud. Paham nggak? Nggak paham kan? Paham nggak? Pertanyaannya, qidam itu apa makna qidam itu? Kalau dalam Al-Quran dalil naklinya wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim.
Allah itu al-awwal. Maknanya al-awwal di situ, awas, hati-hati. Ay la awwal. Allah itu qidam. Qidam itu diartikan secara bahasa terdahulu. Tapi maknanya adalah la awwal. Allah tidak ada awalnya. Tuhan kita, zat Allah itu tidak ada awalnya. Hah? Nih. Sesuatu yang qidam itu katakan terdahulu. Di para ulama tauhid mengatakan ada yang disebut dengan qidam zamani. Apa? Qidam zamani. Apa itu qidam zamani? Sesuatu hal yang terdahulu, yang sudah lama waktunya, tetapi terikat oleh waktu. Terikat oleh waktu. Contohnya apa? Adanya langit, adanya bumi. Langit dan bumi itu qidam terdahulu, udah lama, tetapi terikat oleh waktu, terikat oleh zaman. Karena apa? Karena langit dan bumi itu walaupun terdahulu, tapi dia ada awalnya. Makhluk itu terikat oleh waktu. Kalau zat Allah tidak terikat oleh waktu. Makanya nih, dari mulai sifat qidam sampai wahdaniyah, itu disebutnya sifat salbiyah. Sifat apa? Salbiyah. Salbiyah itu maknanya adalah mencabut sesuatu hal yang tidak pantas bagi Allah. Qidam artinya, qidam itu melepaskan pertanyaan mata. Kapan adanya Allah? Jawabnya apa? Allah la awal. Allah itu qidam. Allah itu tidak ada awal. Sampai kapan Allah? Baqa. Allah itu kekal, la akhir, tidak ada akhirnya. Lihat. Seperti apa Allah? Seperti apa Allah? Jawabannya Pak, mukhalafatul hawadits. Di mana Allah? Allah qiyamuhu bi nafsi. Nanti lihat lagi satu-satu. Berapa atau dari bagian apa? Bagiannya seperti apa Allah itu? Allah wahdani. Jadi tidak pantas kalau orang bertanya mata. Ya. Ila aina? Atau kaifa? Atau kam? Jadi maknanya apa? Dari mulai sifat qidam sampai sifat wahdaniyah, itu sifat salbiyah yang mencabut semua pertanyaan-pertanyaan manusia yang tidak pantas pertanyaan itu bagi Allah. Mata, kapan Allah itu ada? Jangan bertanya seperti itu, tidak pantas bagi Allah. Allah itu qidam. Karena pertanyaan mata, kapan, itu bagi makhluk. Paham? Paham? Allah itu qidam, terdahulu, la awwala. Allah tidak ada awalnya. Kembali kepada tadi pembagian qidam. Jadi ada yang disebut qidam zamani. Qidam zamani itu kadang ada makhluk yang sudah lama, lampau, tapi tetap dia ada awalnya. Kenapa? Terikat oleh waktu. Bumi, langit itu qidam secara bahasa, tetapi dia terikat oleh waktu. Ada disebut qidam idhofi ulama tauhid. Apa itu qidam idhofi? Sesuatu hal yang dahulu lebih lama tapi dibandingkan dengan yang lain.
seorang bapak kidam dibandingkan dengan anaknya. Sama. Seorang kakek kidam dibandingkan dengan cucunya. Sama nih. Tapi ada bagi Allah itu kidamnya kidam hakiki namanya. Apa kidam hakiki? Terdahulu ila awala, maksud kidam hakiki itu adalah adanya Allah, tidak ada awalnya. Bingung nggak? Bingung nggak? Allah itu wujud, ada Allah itu. Tetapi la awal, Allah tidak ada awalnya. Jadi adanya Allah tidak mengalami tidak ada. Sama. Kenapa? Yang mengalami tidak ada itu makhluk umumnya. Sama? Benar. Sesuatu yang mengalami tidak ada, dia pasti ada awalnya. Benar? Nah, sesuatu yang mengalami tidak ada, adanya itu mengalami atau masih mengawal apa? Diawali oleh adanya, ada awalnya, maka dia adalah makhluk. Allah itu kidam hakiki. Makanya kalau kamu belajar ilmu nahwu al-qidam, di situ ada alif lamnya itu dia hakiki namanya. Kidam hakiki namanya. Jadi Allah itu apa? Kapan adanya boleh adanya Allah? La awala, tidak ada awalnya. Kalau makhluk pasti ada awalnya. Wajib bagi kita beriktikad bahwa Allah itu kidam. Sama nih. Nah, wadiduhu ini harusnya lawannya kidam adalah hudud. Hudud itu apa ya? Baru. Wajib kita beriktikad bahwa semua makhluk itu baru, hudud. Zat Allah al-Khaliq la awala qidam. Tahu enggak? Tetapi selain Allah makhluk semuanya hudud, baru. Apa itu baru mananya? Adanya itu mengalami tidak ada. Dan adanya itu ada awalnya. Sama. Ini penting. Orang itu wajib bertauhid supaya apa? Benar-benar ibadahnya. Kita wajib mengenal Allah. Supaya apa? Kita meyakini ibadah kita. Sangat. La awal. Wajib beriktikad sekali lagi semua makhluk itu adalah hudud. Semua makhluk itu ada awalnya. Jadi kamu kalau baca Al-Quran, huwal awalu, Allah itu Allah, huwal awal wal akhiru itu, awas jangan bermakna Allah itu awal, ada awalnya, nanti nggak? Makanya belajar tafsir itu hati-hati, harus ada gurunya. Apalagi yang berhubungan dengan tauhid. Yang Al-Quran itu kan ada ya, huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu awal. Awas jangan berpikir Allah itu awal itu ada awalnya. La awal. Yang ada awal itu manusia, makhluk. Ngerti no? Sekali lagi, apa dalilnya? Kalau di kitab ini ya disebutkan dalil aklinya. Lau kana hadisan, kalau Allah itu baru itu maksudnya apa? Ada awalnya, adanya itu mengalami ketidakadaan. Maka Allah itu, kalau begitu Allah itu membutuhkan suatu hal yang lain. Sementara Allah dalam Al-Quran, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu maha lengkap, tidak butuh terhadap yang lain. Kalau Allah itu baru, bahasa Allah nih, kalau Allah itu hadis, lau kana hadisan,
Kalau Allah itu baru, ada awalnya. Otomatis Allah membutuhkan muhdits. Muhdits itu apa? Yang membarukan, yang menciptakannya, betul nggak? Kamu ini baru nggak? Kenapa itu baru? Karena kamu mengalami tidak ada, dan adanya kamu itu mengalami ada awalnya. Kapan ada awalnya kamu? Boleh. Tanggal berapa? Ya kan? Tanggal berapa? Tahun berapa? Untuk kelahirannya ada awalnya. Makanya Gali butuh kepada siapa? Butuh kepada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya? Allah. Untuk ukuran makhluk siapa? Tadi ibunya kan? Benar nggak? Gali dilahirkan oleh ibunya. Tapi kalau ada Allah itu baru, maka Allah membutuhkan kepada yang membarukan, membutuhkan pada yang menciptakannya. Mustahil kan? Makanya mustahil nih. Lihat, ada yang disebut dengan ad-daur. Ad-daur. Apa itu daur? Lihat. Tawaqqufu syai'in ila syai'in akhar. Mustahil bagi Allah. Adanya sesuatu itu menunggu sesuatu yang lain. Mustahil bagi Allah. Kalau manusia kan makhluk kan gitu, ya. Keberadaan Gali itu menunggu ibunya ada, benar? Daud. Kalau Allah seperti ini bahaya. Kalau Allah baru, berarti Allah membutuhkan ini Allah nih, seandainya. Kalau baru, dia membutuhkan yang membarukannya, benar nggak? Yang menciptakannya siapa? Seandainya ada Allah lagi yang lain. Kan Allahnya baru, berarti Allah yang kedua pun ada yang membarukannya lagi. Jadi kalau begitu daun namanya. Bahkan bisa begini, pada akhirnya ke sini, mustahil bagi Allah. Benar ya? Mustahil bagi Allah. Atau tasalsul kalau bahasa tauhid. Silsilah. Ilah la nihayata. Sampai tidak ada ujungnya. Allah yang satu diciptakan oleh Allah yang dua. Allah yang atasnya, Allah yang atasnya diciptakan oleh yang atasnya. Allah yang atasnya diciptakan oleh Allah yang atasnya. Itu siapa yang penguasanya? Tidak ada ujungnya. Mustahil zat Allah Tuhan kita baru. Mustahil zat Allah Tuhan kita ada awalnya. Makanya wajib Allah tidak. Apa namanya? La awwala. Allah tidak ada awalnya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Terserah kamu ngerti atau enggak. Bisa kita menerangkan. Ini tauhid loh. Ini tauhid. Allah itu la syarikalah. Bahkan laisa kamitslihi syai'un. Hati-hati ketika orang iman Islam, maka ada kewajiban sekali untuk mempelajari ilmu tauhid. Kenapa banyak orang belajar ilmu fiqih, belajar ilmu akhlak, tapi tauhidnya lemah? Bahaya juga. Bisa jadi kufur. Kamu belajar ilmu fikih tanpa ilmu akhlak, ilmu tasawuf, fasik. Tidak bisa berakhlak kepada Allah dan kepada sesama manusia. Orang belajar akhlak tapi tidak ada fikih, apa itu? Batal, tidak sah. Jadi harus orang belajar fikih, belajar akhlak, belajar keimanan, ilmu tauhid.
Kalau di kampung-kampung itu, ya, orang itu sampai hafal kalau mau sholat itu kadang orang-orang santri itu Allah wujuduki dan ma'u mukhalafatul hawa di situ. Ya, coba. Orang-orang tua kita, ulama-ulama kita mendidik manusia itu, mendidik akhlak orang Indonesia dulu, Masya Allah. Dari kecil sampai belajar tentang sifat-sifat wajib Allah. Bagus itu. Orang zaman sekarang, kamu kalau di ITB, pintar-pintarnya kamu, pintar ngitung, belum tentu apa sifat wajib Allah. Percaya kamu? Ya, percaya. Mungkin kamu bisa ngitung matematika, tapi belum tentu kamu bisa hafal apa sifat wajib Allah dan apa maknanya, belum tentu bisa. Padahal tauhid itu dipraktekkan setiap hari. Ya. Tauhid itu dipraktekkan setiap hari. Harus semakin yakin, semakin matang, semakin kuat keimanan kita dengan belajar 5 tauhid ini. Paham? Lagi dari mulai sifat qidam sampai wahdaniyah disebutnya sifat salbiyah. Salbiyah itu bahasa Arab salaba, mencabut. Sifat-sifat yang mencabut makulah kalau bahasa Arab. Kalau bahasa lain makulah itu yang diucapkan, hal yang diucapkan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas bagi Allah. Di mana Allah? Qiyamuhu bi nafsihi. Allah tidak membutuhkan tempat dan waktu. Seperti apa Allah? Mukhalafatul hawadits. Allah itu beda dengan makhluknya. Sama. Berapa Allah? Kam? Wahdaniyah. Allah tunggal dalam zatnya, tunggal dalam apa? Sifatnya. Allah tunggal dalam af'alnya. Sama. Ini tauhid. Soalnya tambahnya sih zaman sekarang itu, ini tambahan ini nggak ada di sini. Banyak orang zaman sekarang itu belajar agama itu hanya sekedar untuk debat. Nah, akhir zaman saya mengatakan kathirun khotoba'u, nanti di akhir zaman itu kata Rasulullah akan semakin banyak orang yang pintar ngomong. Akhir zaman digambarkan oleh Rasulullah, di akhir zaman itu akan banyak orang yang pintar ngomong. Jangan aneh kalau semakin kesini semakin banyak penceramah, enggak aneh. Sudah digambarkan. Tapi qalil fuqahahu, tapi sedikit yang paham. Banyak orang ceramah zaman sekarang tinggal baca internet, tapi tidak paham apa yang diucapkan sebenarnya. Benar. Banyak orang berdebat tentang agama, benar? Tapi dia tidak paham apa yang diperdebatan. Bahkan akhir zaman itu digambarkan semakin sedikit yang mengamalkannya. Banyak ngomong agama tapi mengamalkannya sedikit. Banyak perdebatan di mana-mana, mujadalah perdebatan di mana-mana, tapi melakukannya enggak ada. Hati-hati, Masya Allah. Digambarkan oleh Rasulullah. Semoga kita sebagian dari orang-orang solih. Zaman sekarang ini Masya Allah udah banyak buktinya. Tapi kalau baca hadis Rasulullah di akhir zaman itu akan ada banyak orang berlomba-lomba bangun masjid tapi isinya nggak ada. Coba. Isinya nggak ada. Masjid hampir tiap RT ada, percaya nggak? Bikin pesantren banyak banget zaman sekarang. Mau artis nggak ngerti ngaji aja bikin pesantren, bikin masjid sebenarnya. Zaman sekarang Masya Allah. Nggak ngerti sholat, nggak ngerti ngaji, nggak ngerti apa, bikin pesantren. Bagus nggak? Bagus. Tapi gambar Rasulullah akan semakin banyak masjid, tapi tidak ada penghuninya. Di zaman masih banyak, alhamdulillah. Itu pun kamu terpaksa mungkin karena kuliah di sini. Hah? Belum tentu kamu nggak kuliah. Semakin banyak mushaf Al-Quran. Oh kamu percetakan Quran itu di mana-mana ya? Digambarkan oleh Rasulullah
Di akhir zaman itu akan banyak mushaf Al-Quran di mana-mana. Tapi yang bacanya nggak ada. Hah? Bahkan yang paling parah, ada lagi hadis. Akan banyak orang hafal Quran. Akan banyak orang hafal Al-Quran. Tapi tidak sampai kepada hatinya. Hanya sampai kepada apa? Tenggorokannya. Bayangkan. Digambarkan harus. Ngapain Quran hanya untuk lomba? Sampai sekarang ya. Ngapain Quran hanya ingin dapat hadiah? Ngapain Quran hanya ingin disebut hafid, ingin gaya-gayaan, ingin ditulis? Gali al-haba al-marhum. Misalkan al-hafid. Masa hanya ingin disebut, hanya ingin dikenal hafid. Riwayatnya ada. Orang nanti akan banyak yang hafal Quran, tapi hanya sampai pada kerongkongannya, tidak sampai kepada hati. Oh, di zaman masa. Mananya apa? Tidak diamalkan Al-Quran. Hafal Al-Quran tapi akhlaknya bukan akhlak Al-Quran. Makanya nih, kewajiban kita sekali lagi, kamu jangan bosan-bosannya untuk talabul ilmi. Paham? Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita setiap saat. Kamu tahu perbedaan hidayah dan taufik? Tahu nggak? Tahu nggak perbedaan hidayah dan taufik? Tahu nggak? Hidayah itu suluk ke thariqah. Orang berpijak pada jalan yang benar. Yang pertama ada orang yang berpijak Islam. Hidayah. Iman. Ada taufik. Taufik itu apa? Khalaqu qudratit ta'ah. Allah menciptakan kekuatan kepada orang untuk berbuat taat. Namanya taufik. Khalaqu qudratit ta'ah. Taufik namanya. Kalau ada nama taufik berarti dia khalaqu qudratit ta'ah. Khalaqu qudratit ta'ah namanya taufik. Allah menciptakan kekuatan kepada seorang untuk kuat ibadah, namanya taufik. Paham? Ada orang ingin ngaji, hidayah dia, tapi pas mau ngaji mindset, sampai mindsetnya itu lama, pas datang udah beres ngajinya, dapat pahala dia dapat hidayah, tapi tidak dapat taufik. Namanya kamu mau tahajud, udah tahu bangun malam, bangun, tapi pas mau apa, pas bangun kamu pas mau kamar mandi jatuh, akhirnya tidak sampai tahajud. Kamu perlu dapat hidayah tapi tidak dapat taufik. Tahu? Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufik setiap saat, inda kulli halin wa inda kulli sa'atin, setiap keadaan dan setiap waktu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk ibadah kepada Allah. Belajar begini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Sekarang pertanyaan. Oke. Allah yang ada waktu dan waktu itu kan sekarang kan banyak orang yang mengatakan bahwa Allah itu di atas arsy. Ya. Nih, benar nanti dibahas. Memang ada perbedaan. Tapi kalau Al-Asy'ariyah sama At-Tirmidzi itu qiyamuhu binafsihi, Allah itu punya sifat wajib qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan zatnya. Maknanya dua. Satu, Allah la yaftaqiru ilal makan. Allah tidak butuh terhadap apa? Tempat. Yang kedua, la yaftaqiru ila mujidin. Allah tidak butuh terhadap yang mengadakan Allah. Kalau ada ayat Al-Quran, ayat apa namanya? Innallaha 'alal 'arsy istawa.
Kalau diartikan itu apa? Ar-Rahman. Allah itu secara lugah, secara bahasa, secara arti terjemah, Allah itu ada di atas arsy. Itu para ulama tauhid berbeda pendapat. Tapi kalau mazhab al-Asy'ariyah itu mengatakan itu maknanya makna majazi. Tidak boleh makna hakiki. Tidak boleh makna hakiki. Jadi tidak boleh mengatakan Allah itu benar-benar di atas arsy. Tetapi maknanya Allah itu, kekuasaan Allah itu meliputi arsy. Mengapa tidak boleh para ulama nih? Mengapa tidak boleh dimaknai hakiki? Karena ada ayat lain lagi. Bahkan ada hadis lagi yang mengatakan Allah itu fil qalbi. Ngerti nggak? Kalau diartikan secara terjemah asli bertentangan, ta'arud itu. Benar? Bahkan ketika Rasulullah ditanya di mana Allah, Rasul mengatakan fis sama. Pada ketika lama Allah qaribun, Allah itu dekat, Allah di arah jauh. Enggak, kalau kita berbicara makna terjemah itu ta'arud namanya. Ayat itu kalau terjemah berlawanan, tidak bisa diartikan seperti itu. Makanya maknanya makna majazi. Jadi Allah di atas arsy itu maknanya adalah kekuasaan Allah meliputi arsy. Semua di atas arsy itu ada kekuasaan Allah. Itu maknanya. Kalau kamu maknanya terjemah sama-sama itu banyak pertentangan dengan hadis atau Al-Quran yang lain. Nanti saya terangkan lagi pas ya mu'minat. Singkat aja itu. Ada lagi? Apa? Apa? Kriteria makhluk seperti apa dengan surga, neraka, tempat. Iya. Itu makhluk. Semuanya makhluk. Selain Allah itu namanya makhluk. Allah itu khaliq. Surga, neraka makhluk. Ada awalnya. Oh enggak. Makanya nanti bako itu karena bahasanya kan kekal, orang di surga itu nanti kekal. Bakonya bako apa? Nanti ada pembagiannya bakonya. Nanti ya? Surga itu sama makhluk. Selain Allah itu makhluk. Ada awalnya, ada akhirnya. Bakonya surga dan neraka itu bako kekal kan? Tapi bakonya terikat oleh waktu. Makanya nanti ada bako itu terbagi-bagi. Enggak. Apa kriteria makhluk? Selain khaliq. Nanti maksudnya. Selain yang menciptakan, ya makhluk. Makhluk itu bahasa Arab isim maf'ul, makhlukun. Artinya apa? Yang diciptakan. Yang diciptakan siapa? Siapa ciptanya? Allah. Surga itu ciptaan Allah. Tidak ada yang ada ini tidak ada kalau bukan ciptaannya Allah. Paham? Allah khaliq, kata Allah. Semua selain Allah namanya makhluk. Ada lagi? Apa? Apa? Iya. Sama. Nanti saya terangkan bab kalam. Jadi kalamnya Allah itu terbagi-bagi nanti. Termasuk Al-Quran itu. Nanti makanya kamu datang setiap pas tauhid saya terangin. Ya, benar. Al-Quran itu ada nanti bab kalam. Jadi kalam Allah itu terbagi-bagi. Nah. Ada lagi? Apa? Tulisan yang katanya tauhid yang bagi tiga tauhid ini tauhid. Ya. Jadi kalau kamu baca kitab tauhid itu Al-Asy'ariyah, ada seperti rububiyah itu maknanya begini. Rububiyah, uluhiyah itu maknanya begini. Rububiyah itu para ulama tauhid Al-Asy'ariyah mengatakan bahwa semua yang kita miliki itu adalah yang mengurus adalah Allah. Apa yang kita miliki, ilmu, harta kita, anak kita, jasad kita, rububiyah, Allah yang mengurus itu semua. Ngerti gak? Bukan milik kita. Apa itu uluhiyah? Diri kita itu wajib untuk menyembah Allah. Jasad kita, ruh kita
Paham nggak? Itu. Jadi ada berbeda, memang ada perbedaan persepsi mungkin ya. Kalau Asy'ariyah dan seperti itu. Kalau Asy'ariyah tauhid itu diantaranya mempelajari ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Paham nggak? Kalau Asy'ariyah mengatakan ilmu tauhid itu ilmu yang membahas tentang apa-apa yang wajib, apa-apa yang mustahil, apa-apa yang jaiz bagi Allah dan Rasul. Paham? Istiqomah, nanti kejawab semua pertanyaan kamu. Ya, mudah-mudahan. Dan dulu, jam 1 kasihan ada kuliah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PM-nya mana? PM-nya. Ya.